Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY turun gunung untuk ikut menangani persoalan pengkhianatan yang dilakukan Anies Baswedan dan Partai Demokrat. SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengaku kecewa dengan keputusan Anies Baswedan. SBY merasa dikhianati Anies setelah memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres di Pilpres 2024. SBY mengungkapkan dia mendapatkan sejumlah pesan baik dari kader Partai Demokrat maupun netizen. Ada satu pesan yang menarik dari netizen yang disampaikan ke SBY. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba. Ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya, kira waktu kita sekolah di SD SMP. SBY lalu mengartikan peribahasa musang berbulu domba. SBY menilai musang berbulu domba di depan baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tetapi di balik itu saat lengah, kita dicaplok dan dimakan sampai habis. Padahal pada saat itu pilihannya mantap mendukung Anies. Namun dia baru sadar ternyata ucapan kerabatnya itu benar. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Dengan kondisi saat ini, SBY meminta para kader partai dan simpatisan tidak risau dengan manuver Partai Nasdem dan bakal capres Anies Baswedan. Berikut isi pesan SBY kepada seluruh kader, pendukung dan simpatisan Partai Demokrat. Para anggota Majelis Tinggi, para kader Demokrat, dimanapun saudara berada, saya sangat mengerti perasaan, emosi para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat. Ini bukan akhir dari perjuangan kita, bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. Ingat, sesudah kesulitan atau di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al yusri yusra. Betul, fa inna ma'al yusri yusra. Kita kalau melakukan kilas balik sering menghadapi goncangan dan krisis. Alhamdulillah, kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan. Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menyatakan Anies dan Partai Nasdem mengkhianati piagam koalisi perubahan untuk persatuan yang sudah disepakati. Menurut Sekjen Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8, sebelumnya Anies sudah mengusulkan kepada para partai politik anggota koalisi perubahan untuk persatuan supaya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dipilih menjadi bakal cawapres. Bahkan menurut Rifki, Anies sampai menulis surat kepada AHY pada 25 Agustus 2023 lalu yang isinya meminta supaya AHY mau menjadi bakal cawapresnya. Akan tetapi,
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut secara sepihak menetapkan Muhaimin sebagai bakal cawapres Anies di Nasdem Tower pada 29 Agustus 2023 lalu. Keputusan itu, kata Rifki, diambil Surya Paloh tanpa memberitahu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai anggota KPP. Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, Partai Demokrat sudah mencium gelagat bakal terjadi manuver politik itu beberapa pekan lalu. Alhasil, hal itu terungkap pada pekan ini ketika Nasdem dan PKB sepakat membentuk koalisi dengan mengusung bakal capres dan bakal cawapres Anies dan Muhaimin.